Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li adha wa ma kunna linahtadiya laula an adanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urisumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kajian kita pada malam hari ini yaitu tafsir Al-Quran surat Al-An'am ayat 74. Silakan dibuka surat Al-An'am ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يأتي ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما فلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطرني فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وإليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala, dan
ketika berkata, atau dalam Ibnu Abbas dikatakan waqad qala, dan sungguh telah berkata siapa Ibrahim, Nabi Ibrahim, di abihi kepada bapaknya Ibrahim yaitu Azar, namanya Azar. Wa adapun Azar itu Tareh bin Nahur, namanya Tarihun ibnu Nahurin, Tareh bin Nahur. Azar itu adalah nama aslinya Tareh putranya Nahur. Nahur Tarihun, Tareh namanya, putranya Nahur. Ngomong gini kepada bapaknya, tadi itu apakah menganggap engkau bapak Tareh atau Azar, menganggap engkau atau mengambil engkau asnaman pada beberapa berhala. Atak hudu asnaman, apakah engkau menyembah beberapa berhala bapak? Alihatan sebagai Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda, yaitu disebut alihatan, beberapa Tuhan berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, ada perempuan, ada laki-laki, atau laki-laki perempuan Tuhannya itu. Ya, tidak Allah, tidak seperti itu. Ya, Nabi Ibrahim itu padahal belum memiliki kepastian di dalam bertuhannya. Ini dalam mencari Tuhan. Ibrahim itu istilahnya dalam mencari Tuhan. Ini sesungguhnya aku Ibrahim itu aroka, melihat aku kepadamu wahai bapakku, wa qaumaka, dan pada kaum-kaummu itu fi dhalalin mubin, di dalam kesesatan yang jelas. Dan tak ruin jenengan kali kaum jenengan ini kok di dalam kedolalahan yang jelas, dikufrin bayinin, di dalam kekafiran yang jelas, watohain wahotoin bayinin, dan keluputan atau kekeliruan yang jelas, di ibadatil asnam, di dalam menyembah beberapa berhala. Nah, caranya ngeten iki kafirnya jelas, lirune jelas di dalam menyembah berhala. Wa kadzalika, dan seperti demikian, hakada seperti demikian, yang kuungkapkan naro, melihat kami Ibrahim. Lapalnya Nuria. Nah, Nuria diperlihatkan Ibrahim kepada Nabi Ibrahim Opo malakutus samawati, beberapa kerajaan atau cakrawala, beberapa langit, wal ardi wal ardo, dan cakrawala bumi, yaitu alam ma baina samawat wal ardi, antara langit dan bumi, termasuk ya ada di dalamnya yaitu minasamsi wal qamari, dari matahari dan rembulan, wan nujumi, dan beberapa bintang. Nah itu diperlihatkan, Allah memperlihatkan terhadap Ibrahim cakrawala langit dan bumi, alam yang ada di antara langit dan bumi, termasuk matahari, rembulan, bintang-bintang. Binar khoroja, ketika keluar roba nujum minasarbi, dari peraduannya, tempat-tempat di dalam menempat sarbi itu. Waliyakuna, dan agar supaya ada siapa Ibrahim itu minal mukminin, termasuk orang-orang yang yakin. Itu diperlihatkan seperti itu oleh Allah. Dilala pikirannya juga berpikir likayakuna, agar ada, supaya ada siapa Ibrahim itu minal mukirina, termasuk orang yang mengakui, orang yang menetapi, orang yang mengakui bi annallaha, dengan sesungguhnya Allah itu wahidun, tunggal, khaliqus samawati, tur, pencipta 7 langit, wal ardi, dan pencipta 7 bumi,
Wa ma'an pencipta apa-apa bayihinna di dalam langit dan bumi. Tujuannya Allah memperlihatkan cakrawala langit dan bumi itu agar satu, Nabi Ibrahim itu menjadi termasuk orang-orang yang yakin, termasuk orang yang mengakui bahwa Allah itu tunggal, pencipta langit dan pencipta bumi dan pencipta alam di antara langit dan bumi. Wa yuqalu ada mengatakan arahullah, memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim sapa Allah. Allah memperlihatkan pada Nabi Ibrahim lailata usriya. Liru. Arau memperlihatkan kepada Ibrahim siapa Allah. Lailata usriya, di malamnya dijalankan aku biha menuju ke biha dengan biha di waktu malam, lailata usriya biha di waktu malam, ilas sama langit atau besiro sehingga melihat aku minas sama isabiah dari langit 7 ilal ardi sabiah sampai ke bumi 7, ke langit 7 sampai bumi 7. Waliyakuna agar ada siapa Ibrahim itu minal mukminin, termasuk orang-orang yang yakin. Likayakuna agar ada Ibrahim lahu kepada Allah, yakinul khotorot, yakin beberapa hatinya, beberapa hatinya penuh dengan keyakinan. Itu tujuannya Allah memperlihatkan pada saat itu. Allah perlihatkan Ibrahim itu di saat aku dijalankan pada malam itu ke langit, sehingga abasara bukan ubsira, sehingga melihat Ibrahim minas sama isabiah ilal ardi sabiah, dari langit 7 sampai ke langit ke bumi yang ke-7. Pertama, agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin, hatinya penuh dengan keyakinan. Likayakuna lau yakinal khotarat, agar hatinya Ibrahim itu penuh dengan keyakinan bahwa Allah itu adalah tunggal dan pencipta 7 langit 7 bumi. Itu pertama kita harus ngerti itu. Kalau sudah ngerti ketauhidan ini baru syariah, belajar tentang agama. Falamma janna, maka ketika hilang alai atas Ibrahim falailu malam, begitu malam itu hilang jadi siang, disarbi dalam peraduan. Ro'a maka melihat Ibrahim ketika masuk, maksudnya jannah itu masuk alai atas Ibrahim falailu malam, disarbi di dalam peraduan. Ro'a maka melihat Ibrahim kaukaban, pada bintang wayada pun kaukab itu aja rotu bintang jahroh, bintang yang mencorong, yang paling besar. Kalau jahroh itu bintang yang mencorong, yang paling besar. Kalau Ibrahim ada ini kaukab jahroh itu Rabbi Tuhanku. Aturo apakah diperlihatkan opo hada ini bintang jahroh Rabbi sebagai Tuhanku? Apakah ini diperlihatkan kepada saya Tuhanku? Falamma apala maka ketikalah hilang, goba, samar, watagoyaro dan berubah apa bintang, an alihi dari keadaannya bintang semula, ilal umroh berubah kepada warna merah, hilang akhirnya. Oleh Ibrahim, mengasali cemerlang. Oleh Ibrahim la uhibbu, tidak senang aku. Saya tidak senang al-abilin pada barang-barang yang hilang. Artinya asalnya ada terus tidak ada. Robban sebagai Tuhan, laisa yang tidak ada rob itu tidak imin yang tetap. Kok pangeran ora tetep, aku ora seneng pangeran ora tetep ngono. Asale delok bintang ini mungkin diperlihatkan bintang ini
sebagai Tuhan ini, Tuhan saya ini. Begitu sudah mulai redup, berubah dari keadaan semula kepada keadaan yang merah, kok pangeran kok ini tuh. Aku ora seneng karo pangeran sing berubah-berubah ini, ora tetep ini. Falamma ra'a, maka ketika melihat Ibrahim al-qamara pada rembulan, wazigon seraya muncul talian, muncul apa rembulan. Ya begitu rembulan muncul, Allah berkata Ibrahim, "Hadza, ini rembulan tuh Rabbi, Tuhan saya." Atura, apakah diperlihatkan apa hadza, ini bulan, Rabbi sebagai Tuhanku. Hadza, ini rembulan tuh akbaru, lebih awal, lebih besar minal awali, dari yang pertama. Ya, jadi bulan itu tambah hari kan makin besar. Falamma fala, maka ketika samar, hilang, berubah samar apa rembulan, mata goyerot dan berubah apa rembulan. Qala Ibrahim, la ilam ini, jikalau niscaya, jikalau tidak menunjukkan kepadaku siapa Rabbi Tuhanku, lam yusbitni, tidak menetapkan padaku siapa Rabbi Tuhanku, al huda, atas hidayah. Ola kunanna, niscaya ada sungguh aku itu minal qaumid dhalimin, minal qaumid dhalim, termasuk kaum-kaum yang sesat. Wah, nah ini aku ora ditutuni oleh Allah, dikai hidayah oleh pangeranku, ditetapkan dalam hidayah, niscaya aku tergolong kaum yang dhalah, kaum yang sesat, anil huda, dari hidayah. Makanya kita ini bersyukur pada Allah, ditunjukkan kepada yang benar. Ini kan alur cara mencari Tuhan Ibrahim. Nah, ternyata itu semua ada makhluknya Allah, yang itu sebagai jalan saya untuk menyembah kepada Allah. Mestinya begitu. Ini lebih gede meneh, aku nggak seneng karo pangeran yang berubah-berubah. Nah, ini caranya aku ora dikai petunjuk oleh Allah. Oh, aku tergolong kaum yang sesat, jauh dari hidayah. Falamma ra'a, maka ketika melihat Ibrahim asyamsa pada matahari, bazigotan seraya muncul, toliatan, muncul apa matahari, qadim talaat, sungguh memenuhi apa matahari kula syai'in, pada segala sesuatu, semuanya kena sorot matahari. Qala Ibrahim, ada ini matahari, itu Rabbi Tuhanku, laiki mungkin pangeranku. Aturo, apakah diperlihatkan apa ada ini matahari Rabbi sebagai Tuhanku. Ada ini matahari itu akbar, lebih besar, minal awal wasani, dari awal dan yang kedua, dari bintang dan rembulan. Pertama itu ya bintang, kedua adalah rembulan. Wah, ini lebih gede, ini mungkin pangeranku, begitu tahu matahari. Falamma falot, maka ketika samar apa matahari, wabat sirna, ataupun samar apa matahari, watagoyerot, dan berubah apa matahari, sesuai kan hilang. Qala Ibrahim, ini sungguhnya aku Ibrahim itu la uhibbu, tidak senang aku al-afilin, pada beberapa yang berubah. Robban laisa bidaimin, yaitu Tuhan yang tidak ada bidaimin, dengan tetap pangeran ora tetap, aku nggak seneng ini. Wala ilam yahdini, niscaya jikalau tidak menunjukkan ni padaku siapa Rabbi Tuhanku, lam yusbitni, maksudnya tidak menetapkan ni padaku siapa Rabbi Tuhanku, wala aku nana, niscaya ada sungguh aku minal qaumid dhalin, termasuk kaum yang sesat, anil huda, jauh dari hidayah. Aku ora seneng karo pangeran sing berubah ini, pangeran sing ora tetep. Wah, kalau saya tidak ditunjukkan oleh Tuhanku, tidak ditetapkan hatiku oleh Tuhanku, niscaya aku tergolong kaum yang sesat dari hidayah. Muqaddamun wa mu'akhirun yuqalu qala Ibrahim, ada ini tu Rabbi Tuhanku.
Ini maknanya Ibrahim ngomong begitu itu semuanya itu kan besar semua itu. Orang makhluk itu besar daripada berhala orang saat itu, termasuk berhalanya bapaknya, pangerannya bapaknya. Ini bentuk penghinaan ala makna istihza atas arti penghinaan di kaum ini terhadap kaumnya Ibrahim saat itu sebenarnya. Jadi Ibrahim ini pangeranku, aku rasa senang pangeran kok berubah-berubah. Terus piye? Ini maksudnya isyarah bahwa makna Ibrahim ngomong gitu itu adalah istihza li qaumihi terhadap kaumnya Ibrahim. Anak kaum mau karena sungguhnya kaumnya Ibrahim itu kanu ada kaum itu ya buduna, menyembah mereka samsa pada matahari. Artinya diikuti asalnya. Tapi kok matahari sih kok berubah surup. Aku nggak senang pangeran kok berubah-berubah. Nah, ini karpe amar ma'ruf. Bahasanya bahasa mengikuti. Nyembah matahari wal qamara dan nyembah rembulan wa nujuma dan menyembah bintang-bintang. Pangkaro maka mengingkari Ibrahim alaihi atas kaum. Pastahja'a maka menghina Ibrahim dengan kaum. Waqala dan berkata siapa Ibrahim lawan pada mereka kaum amsala yang lebih bagus. Ada ini ya kuno ada siapa Rabbu Tuhanku. Ini mungkin Tuhanku. Falamma kharaja maka ketika keluar minasarbi siapa Ibrahim minasarbi dari peraduan tempat ibadah wajah dan datang siapa Ibrahim ila qaumi kepada kaumnya Ibrahim wa huwa adapun Ibrahim yauma idzin pada hari itu ibnasab asrota sanatan putra yang masih berumur 17 tahun. Nadhara melihat Ibrahim ila sama'i wal ardi ke langit dan bumi. Waktu itu umur 17 tahun. Yuqali faqala Ibrahim Rabbi adapun Tuhanku iku alladzat. Khalaqa yang menciptakan siapa ladzi hadza pada ini. Tuhanku lah yang menciptakan ini. Kemudian lewat Ibrahim ata-ata sehingga mendatangi Ibrahim kaumahu pada kaumnya Ibrahim. Faro'a maka melihat Ibrahim pada mereka kaum akifina dalam keadaan menetapi etikap mereka ala asnamin atas berhala lahum bagi mereka. Kala Ibrahim wa pangeranku itu sing nyiptakno iki. Terus dia terus menuju pada kaumnya. Kok kaumnya masih melihat tetap saja menyembah berhala bagi mereka. Kalau Ibrahim ya kaumnya kaumku. Ini sesungguhnya aku itu bariun. Orang yang cuci tangan, lepas. Mimma dari berhala-berhala tusyrikuna yang menyekutukan kalian semua pada berhala itu billah dengan Allah minal asnami dari beberapa berhala. Aku lepas sangka kemusyrikanmu. Kue nyembah selain Allah juga kau padakno Allah karo berhala-berhalamu itu. Kalau berkata mereka kaumnya Ibrahim. Paman maka itu siapa tak butuh yang menyembah engkau. Anta yang engkau. Terus gue ini nyembah sapa Ibrahim. Kok enggak karuan pangeranmu iki melo iki melo iki melo. Pangeranmu ku sapa? Kalau Ibrahim. Ini wajah tu ya iki jawabannya. Ini sungguhnya aku itu wajahku menghadapkan aku wajhi pada wajahku. Ini kata-kata kinayah. Akhlas tuhini wa amali. Bersihake aku ning agamaku lan perbuatanku. Agamaku dan perbuatanku lilladzi marang zat fatara kang wis nyiptakake sapa ladzi khalaqa samawati pada beberapa langit wal ardo dan beberapa bumi. Anifan secara condong fanatik musliman orang yang menyerah wa ma'ana dan tidak ada siapa saya Ibrahim itu minal musyrikina termasuk orang-orang yang musyrik ala dinihim atas agamanya mereka. Ya aku yang nyembah sak temne aku ini ngadepna wajahku memurnikan agamaku lan amalanku perbuatanku terhadap zat sing menciptakan langit dan bumi secara fanatik. Secara orang yang menyerah dan saya tidak termasuk orang-orang musyrik seperti kamu menyamakan Allah dengan berhala. Nah, ini jawabannya Ibrahim. Itulah jawaban
tauhid. Ya, ini wajah tuh, sehingga orang itu kalau baca doa iftitah ya ada ini. Nah, doa iftitah pakai ini langsung Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Di sini mestinya hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah, itu. Jadi ayat ini menunjukkan terhadap amar ma'rufnya Ibrahim agar mereka dituntun supaya apa istilahnya mau berubah, tidak menyembah berhala-berhala yang mereka sembah. Adapun ayat 74 sampai 79 ini memiliki kesimpulan sebagai berikut. Pertama adalah ingkar syirki ala ahli wa adamu ikrarihim laukanu akrabun nas walau kanu akroban nasi ila mar'i. Mengingkari kesyirikan atas yang melakukan kemusyrikan. Itu harus ya. Jadi mengingkari kemusyrikan kepada orang yang melakukan kemusyrikan harus. Dan tidak adanya mengakui mereka. Tidak adanya, tidak boleh mengakui mereka itu. Walaupun mereka itu lebih dekat-dekatnya manusia terhadap seseorang. Walaupun bapaknya, termasuk Ibrahim. Walaupun itu bapaknya, Ibrahim harus ingkar terhadap kemusyrikan. Tidak boleh mengakui bahwa itu adalah toleransi. Dalam agama enggak boleh. Yang kedua, fadlullahi ta'ala wa tafadduluhu ala man yasha bil hidayah al-musyilah ila a'la darajatih. Allah memberikan anugerah. Kan? Jadi fadl Allah dan Allah memberikan anugerah atas orang yang Allah kehendaki dengan hidayah yang bisa mencapaikan kepada derajat yang paling tinggi, kepada derajat yang paling tinggi. Jadi saya ulangi lagi, fadl Allah dan kepadolan Allah ini diberikan kepada orang yang Allah kehendaki dengan cara ditunjukkan yang bisa menyampaikan kepada derajat yang tinggi. Jadi hidayah itu tidak ada harganya, tiada tara, tidak bisa dibeli dengan harga nilai duniawi. Itu hidayah. Berarti kalau kita simpulkan, kita dapat hidayah itu khairum minad dunya wa ma fiha. Berarti lebih bagus daripada kita memiliki dunia dan isinya. Apalagi sudah dapat hidayah, bisa makan, bisa minum, bisa layak hidup seperti masyarakat umumnya. Ini sudah kewalahan bersyukur. Wong nilainya hidayah yang dimiliki oleh seseorang itu khairum minad dunya wa ma fiha. Supaya kita bersyukur. Ketiga, matlabul yakin wa annahu min asrafil maqalib wa azzuha wa azziha wa yatimu bitafakuri wan nadri fil ayat. Mencari keyakinan dan sungguhnya mencari keyakinan itu termasuk mulia-mulianya perkara pencarian. Jadi ilmu keyakinan, ilmu ketauhidan, ilmu akidah tentang masalah bagaimana bisa kita itu menyembah Allah dan mulia-mulianya sesuatu hal yang dicari itu adalah mencari keyakinan. Mengkaji agama Al-Quran ataupun Sunnah kok menjadikan hati kita yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih mantap kepada Allah, itu adalah pengkajian ilmu yang paling tinggi. Kemudian sempurna dengan berpikir. Sempurnanya itu dengan berpikir, lalu melihat dalam ayat-ayat yang ada. Setiap ada kejadian banjir, ada kejadian longsor, kita terus mengkaitkan begitulah kekuasaan Allah. Begitulah kalau sudah datang
apa yang Allah berikan. Siapa yang bisa megah, bisa menolak barang yang datang dari Allah, termasuk banjir, lindu, dan longsor, termasuk yang ada sekarang ini corona. Jadi ini merupakan satu ilmu itu terus renungan yang perlu kita syukuri. Apalagi kita selamat dari itu. Yang keempat, al-istidlal bil hudusi ala wujudi syani' al-hakim wa huwa Allahu azza wa jalla. Kita harus mencari dalil dengan kejadian-kejadian. Kita harus mencari dalil dengan kejadian-kejadian atas wujudnya orang yang membuat kejadian itu, yang menghukumi kejadian itu. Coba siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mencari. Kalau di belakang ini tidak ada Allah, tidak mungkin. Terus akhirnya kepada Allah itu menghamba, ya Allah, bersyukur saya selamat ya Allah, saya diselamatkan, saya bisa sehat, saya bisa waras. Sudah itu aja. Itu hidup ini sudah mengakui pada Allah. Alhamdulillah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Itu aja kalau kita maknai, lalu kita hubungkan dengan ayat-ayat yang sudah ada. La haula wala quwata illa billah. Kok bisa ibadah seperti ini? Syukur. Terus melihat orang, tidak mencacat orang, kok bisa begitu ya, syukur saya. Itu makna la haula wala quwata illa billah. Jadi jangan benci kepada orang yang maksiat. Justru kita kasihan kepada mereka. Kenapa? Mereka tidak tahu akibat maksiatnya. Apa akibatnya? Ya adanya jawaban banjir, jawaban lindu, jawaban longsor, jawaban semuanya orang itu pasti kena. Makanya ada doa-doa ini, insya Allah akan saya cetakkan ini supaya Pak ahli zikir semua, bis maghrib, subuh, enggak itu diamal. Yang kelima, sunnatut tadarruji fit tarbiyati wa ta'lim. Jadi kelakuan mencicil di dalam mendidik dan mengajarkan. Buat kengeng mendidik atau ngajar lain, pol dua akan sepisan marek enggak, harus dicicil. Tadarruj namanya. Tadarruj itu sedikit demi sedikit. Yang penting masuk. Itu ini ada sunnah. Ya Nabi Ibrahim tadarruj. Bicarono. Tapi kok pangeran berubah ini gitu ya. Ibrahim sebenarnya tahu bukan itu. Sampai takon paman tak butuh anta. Terus suku ini nyambah sopo to Ibrahim? Dijawab itu ini wajahku wajah. Jadi Ibrahim sebenarnya tahu itu. Cuman dalam rangka tadarus mendidik. Ya di samping itu isinya yaitu. Yang keenam, ujubul bara'ah minasyirki wa ahli. Wajibnya kita cuci tangan dari kemusyrikan dan ahli kemusyrikan. Nah, itulah kajian kita pada malam ini. Semoga kajian ini bisa membawa kita lebih yakin, lebih mantap terhadap nilai-nilai keagamaan. Jadi intinya kita harus bertuhan, berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terakhir ini wajatu itu ada juga termasuk dibuat doa untuk sholat. Namanya sholat doa iftitah. Doa untuk pembukaan sholat. Silakan pakai itu juga boleh, tidak apa-apa. Selama ada dalilnya kita pakai. Demikian atas semua yang kami sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat. Sebelumnya saya akhiri dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.